Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, ayat yang baru saya bacakan tadi pada mukaddimah terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini menerangkan salah satu karakter orang-orang bertakwa, yang salah satunya adalah mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Menahan kemarahan ketika kita disakiti orang, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan cara tidak membalas. Kondisi ini dapat saja terjadi karena kita tidak mampu membalasnya dan tentu masih menyisakan rasa sakit dalam diri kita. Maka tahapan selanjutnya Allah memberitahukan dengan memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita, padahal kita mampu untuk membalasnya. Orang yang paling tinggi adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang lain dengan cara tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, menyebar kebaikan dan kedamaian, memberi maaf sebelum orang meminta maaf, dan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Sungguh tingkatan seperti itu tidak mudah diraih oleh setiap orang. Maka Allah golongkan mereka itu sebagai orang yang dicintai. Dalam ayat lain, Allah memerintahkan kepada Rasulnya ketika menghadapi para penentang dakwah dengan mengatakan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Sahabat pendengar yang berbahagia, sifat pemarah tentu tidak baik dan membawa pengaruh terhadap kejiwaan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara antara dua orang ketika ia sedang marah. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Rasulullah dan meminta untuk dinasihati, Rasulullah menyabdakan, jangan marah. Maka diulanginya permintaan nasihat itu beberapa kali, dan Rasulullah SAW tetap bersabda, jangan marah. Ketika kita terlanjur marah, Rasulullah SAW mengajari kita untuk berpindah posisi dan mengambil air wudhu. Orang yang suka tersinggung atau marah hanya karena masalah kecil adalah cermin dari kepribadian yang rapuh. Rapuh karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga mudah marah dan melakukan sesuatu di luar kendali. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang kuat itu bukan orang yang selalu menang bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Oleh karena itu, ketika kita menemukan seorang semacam itu, sikap kita adalah tetap berbuat baik atau ihsan kepadanya. Kita tetap diperintahkan menyambung hubungan silaturahmi dan menolongnya. Kita tetap menyapa, tersenyum, dan mengucap salam, bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Karena yang demikian itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Sahabat pendengar yang berbahagia, perlu kita ketahui
bahwa perintah untuk menahan marah dan memberi maaf dalam ayat tadi, menurut Syed At-Tantawi dalam tafsirnya adalah hal itu tidak berhubungan dengan kehormatan dan kesucian agama. Apabila dalam urusan agama, maka sikap umat Islam harus tegas dan marah terhadap pihak-pihak yang berusaha merusak kesucian agama. Karena apabila kesucian agama dihina dan kita diam, arti kita termasuk orang yang menghina agama yang kita yakini kebenarannya. Kalau itu dilakukan dengan sengaja dan sadar, maka sikap itu telah mengeluarkan dirinya dari ikatan agama. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an juga menjelaskan karakter Rasulullah SAW yang tidak pernah marah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan urusan pribadi. Namun beliau sangat marah karena apabila larangan Allah atau kehormatan dan kesucian agama dihina atau dilecehkan. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikianlah salah satu ciri dan karakter orang yang bertakwa, yakni mampu menahan marah, sebuah perilaku yang kita dilatih untuk mendapatkannya melalui ibadah Ramadan ini. Semoga kita mampu menjadi seorang pemaaf dan dijauhkan dari sifat pemarah. Hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.